Yakobus 3 nomor 17, Pak. Di situ juga mengatakan kata insya Allah. Gitu loh, Pak. Ya. Malam hari ini semua Bapak Belur. Malam hari ini semua Anda berdaya di hadapan MYM. Puji Tuhan. Ya, Tuhan yang mana yang Anda puji? Yang manusia atau yang roh? Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan. Tuhan yang mana yang Bapak puji? Yang roh atau yang manusia, Pak? Yang menyelamatkan. Yang mana yang menyelamatkan? Tuhan yang manusia atau Tuhan yang Suma untuk menampilkan screen istilah nahnu artinya kemuliaan Tuhan. Kalau tidak ada suma, dia ngomong tidak. Dia ngomong ya tidak Allah. ada ayatnya. Dia ngomong tidak ada ayatnya dan dengan demikian suma babak belur di hadapan MYM malam hari ini. Oh, babak belur. Ya, kayak Yesus ya, Pak ya, di tiang salib babak belur ya. Panas sampai dia itu ya tidak bisa berkata apapun lagi karena dia tidak bisa membuktikan dengan satu dalil, satu teks, satu ayat Quran di mana istilah nahnu artinya apa? Kemuliaan Tuhan. Berarti istilah nahnu atau kami bisa ditafsirkan macam-macam, terbuka. Nah, itu ya kawan-kawan. Jadi dia membawa kata kami itu seperti yang saya katakan, dia mau menggiring umat Islam seperti ajaran pagan, seperti agamanya. Tuhannya 3 pribadi. Dalilnya tadi. Dia hanya di Quran mana arti kami atau nahnu itu kemuliaan. Anda tidak bisa tunjukkan. Share screen sekarang, coba. Kemuliaan maksudnya gini loh, Pak. Gini loh, Pak. Share screen ayatnya. Gini, Pak. Gini, Pak. Gini, Pak. Share screen ayatnya di mana? Pak. Gini, Pak. Share screen ayatnya di mana? Kalau Bapak, ada, bilang nggak ada. Bapak, ketika kemudian saya meraih prestasi sebagai pemimpin, sebagai pemimpin, kemudian saya meraih suatu prestasi, yang mana prestasi itu adalah hasil karya saya sendiri. Ketika saya melibatkan staf saya, supaya Anda paham, sebagai anak ibtidaiyah supaya Anda paham, maka itulah wujud kemuliaan saya. Ketika saya mengatakan hal ini terjadi berkat usaha kami, berarti ketika saya mengatakan kata kami melibatkan staf saya, itulah kemuliaan. Saya tanya, Suma, bukan itu yang saya tanya. Yang saya kan Anda mengatakan tentang kemuliaan. Share screen sekarang tentang istilah nahnu atau kami yang artinya kemuliaan Tuhan itu mana? Teksnya, ayatnya. Share screen sekarang. Kalau tidak ada, kalau tidak ada, jujur bilang Bapak. Bapak naik sedikit lah, jangan mundur jadi anak ibtidaiyah. Tidak ada berarti. Jadi konteks kata nahnu itu Allah gunakan kadang jamak, kadang tunggal. Tadi saya sudah mengatakan kepada Anda. Tapi ketika Allah berbicara mengenai hakikatnya, Pak, ketika Allah berbicara mengenai hakikatnya, maka Allah menggunakan kata aku. Dia tidak mengatakan kami. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan kamilah Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada di dalam Al-Quran kamilah Tuhan, tidak ada yang lain. Selamanya ketika Allah itu kemudian bercerita tentang hakikatnya, selalu mengatakan aku, dan aku. Dia tidak pernah mengatakan kami ketika dia berbicara mengenai hakikat dirinya. Gitu loh, Pak. Kamu nyerocos terus kayak perempuan saja ini. Maaf ya kalau saya bilang. Saya minta share screen sekarang mana artinya nahnu itu kemuliaan Allah. Tuh, ya, saya tidak bisa mengikuti keinginan Bapak. Bapak di sini tamu. Bapak di sini orang yang mau belajar tentang Al-Quran. Tidak bisa diikuti keinginan Bapak. Sama, Pak. Pak, di awal tadi, seandainya ijazah S3 Anda itu berguna, Pak. Di awal tadi saya sudah mengatakan, sekiranya saya minta kemudian data Tritunggal ayatnya munculkan ke screen, Anda tidak akan mampu menunjukkan itu. Artinya ada sesuatu yang kemudian tidak tertulis bisa dijelaskan berdasarkan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Gitu loh, Pak. Bahwa istilah kami itu tidak tentu maksudnya kemuliaan. Kamu ngarang bebas. Tunjukkan sekarang. Dan saya sudah mengatakan Tuhan itu satu-satunya Tuhan. Yang menciptakan itu adalah Dia sendiri.
Tapi ketika Tuhan melibatkan makhluknya dalam satu proses, Tuhan juga melibatkan makhluknya. Itulah wujud kemuliaannya, Pak. Itulah wujud kemuliaan Allah. Makanya Allah itu dikatakan Maha Pemurah. Tuhan Allah itu disebut Maha Mulia. Tuhan itu disebut sebagai Maha segala-galanya. Gitu loh, Pak. Di Quran mana teksnya? Tunjukkan sekarang bahwa nahnu itu artinya kemuliaan Tuhan. Mana? Tunjukkan. Kalau tidak ada omong kosong Anda itu. Omong kosong. Bagaimana saya mengatakan omong kosong? Allah sendiri mengatakan nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang mewahyukan. Kata kami di sini melibatkan makhluk lain dalam proses pewahyuan. Dalam proses penjagaan Al-Quran, Allah melibatkan makhluknya. Di antaranya para tahfiz. Maka karena kemuliaannya kemudian Allah memberikan posisi kepada malaikat, kepada baginda Rasulullah, kepada para sahabat hafizul Quran, sehingga Allah mengatakan nahnu, kami yang menjaga. Siapa kami itu? Allah, Rasulullah, para penghafal Quran. Itulah wujud kemuliaan Allah. Padahal dia satu-satunya pencipta. Pada saat itu juga kemudian Allah mengatakan bahwa oknum-oknum makhluknya ini terlibat di dalam proses penjagaan Al-Quran. Tapi jangan Anda bermimpi dengan tujuan Anda masuk ke sini seakan-akan ingin menyamakan Tuhan kita. Karena ada kata kami. Ya Pak ya. Saya tahu, saya ngerti, saya paham. Pak MYM membawa kata kami agar Tuhan kita sama. Tapi mohon maaf Pak MYM, Islam bukan agama pagan, Pak. Islam itu tauhid, gitu loh, Pak. Ya, saya ngerti latar belakang Bapak membawa kata kami, itu Anda ingin menyamakan Islam dan Kristen. Anda ingin mengatakan agama Islam itu pagan dengan menggunakan kata kami. Tapi sekali lagi saya katakan, mohon maaf Pak. Tuhan mengatakan kata kami di situ, nahnu, karena Tuhan melibatkan makhluknya. Padahal kalau dipikir, Al-Quran sudah menjelaskan bahwa Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ya, Allahus samad itu artinya Allah adalah Tuhan yang kepadanya bergantung segala sesuatu. Oke? Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus pasti diselamatkan. Kalau Anda percaya kepada Yesus, kenapa Anda menjadi Kristen? Itu adalah Tuhan. Yesus hanya mengajarkan Islam. Yesus tidak mengajarkan Kristen. Kalau Anda percaya Yesus, kenapa Anda Kristen? Pak, kalau Anda percaya Yesus, kenapa menjadi Kristen, Pak? Kristen itu agama fikar Kristus. Fikar Kristus itu artinya anti-Yesus. Kalau Anda percaya Yesus, sudah pasti Anda menjadi Muslim. Kalau Anda percaya kepada Yesus, maka sudah pasti Anda Muslim. Tidak seperti sekarang membuat karikatur tentang Yesus, bahwa Yesus 100% Tuhan, Yesus 100% manusia. Andaikan saja Bapak itu percaya kepada Yesus, maka sudah pasti Anda akan seperti saya, menjadi penganut tauhid, bukan penganut trinitas. Kalau Anda percaya Yesus, maka Anda tidak akan mungkin menganut ajaran pagan. Tuhan menjelma menjadi manusia, disunat nonotnya, diceboin pantatnya, dikuburkan mayatnya, lalu kemudian dilantik menjadi Tuhan. Andai saja Anda percaya Yesus, maka mustahil Anda menjadi Kristen. Kalau Anda percaya Yesus, sudah pasti Anda menjadi Muslim seperti saya. Kembali kepada tema. Kembali kepada tema. Bahwa ketika Anda membawa pertanyaan tentang kami, Anda sedang ingin menggiring bahwa Islam juga menyembah 3 Tuhan. Sama seperti kami, yang Tuhannya 3. Ada manusia, ada roh, bermata 7, dan juga ada roh dalam bentukan burung merpati. Maaf Pak, maaf. Sekolah tinggi-tinggi,
ajarannya cuman bermuara kepada menyembah 100% Tuhan, juga menyembah 100% manusia. Aduh, sayang sekali Bapak. Sekolah tinggi-tinggi, tapi pada poinnya kemudian hanya pada posisi penyembahan terhadap 100% manusia. Jadi teman-teman, Pak MYM ini yang sekolah tinggi menantang saya membahas tauhid, dia menginginkan kata kami itu membuktikan bahwa Tuhan umat Islam itu lebih dari satu. Sangat disayangkan. Dia salah kelas. Bapak ini salah kelas. Harusnya dia masuk di kelas murid-murid saya di markas MMCI. Orang-orang yang baru mu'alaf, yang belajar huruf hijaiyah. Harusnya dia di situ, bukan di sini. Mereka mendapatkan hidup. Allahu Akbar. Kalau semua malam hari ini percaya kepada Yesus Kristus, pasti masuk surga, bukan insya Allah. Oh iya, kalau percaya kepada Yesus, kata Yesus itu di dalam kitab Anda dalam terjemahan lama menggunakan kata insya Allah, Pak. Nah, nanti kelincahan daripada lembaga kitab Anda menghapuskan kata insya Allah di kitab Anda. Keselamatan lain selain terjemahan lama di kitab Anda itu banyak mengatakan kata insya Allah. Aduh, Mas saya saudara, karena Suma tidak mampu menjawab pertanyaan saya untuk menaikkan screen dan teks daripada banyak ketawa-ketawa, maka saya ganti dan barang siapa yang mendengar khotbah saya kasihan kali dan boleh mendengar tentang Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Oke, Pak, besok malam kita judulnya apa lagi nih, Pak? Besok malam. Selamatkan, ya. Besok malam apa lagi judulnya, Pak? Saudara, inilah khotbah saya sebagai pengganti daripada ketidaktahuan Suma. Khotbah nih, istilah Bapak, Yakobus 4 nomor 15 tahun 1954, di situ dituliskan insya Allah. Oke Pak ya, belajar lagi Pak ya, Bapak, belajar lagi Bible Pak. Yakobus 4 nomor 16 tahun 1954 dan tahun 1870, di situ jelas tertulis insya Allah Pak. Yakobus 3 nomor 17 Pak, di situ juga mengatakan kata insya Allah gitu loh Pak. Ya. Malam hari ini Suma babak belur, malam hari ini Suma tidak berdaya di hadapan MYM. Puji Tuhan. Ya, Tuhan yang mana yang Anda puji? Yang manusia atau yang roh? Yesus Kristus, itulah Tuhan. Tuhan yang mana yang Bapak puji? Yang roh atau yang manusia Pak? Yang menyelamatkan. Yang mana yang menyelamatkan? Tuhan yang manusia atau Tuhan yang Suma untuk menampilkan screen istilah nahnu artinya kemuliaan Tuhan. Kalau tidak ada Suma, dia ngomong tidak. Aduh. Dia ngomong ya tidak Allah. ada ayatnya. Dia ngomong tidak ada ayatnya dan dengan demikian Suma babak belur di hadapan MYM malam hari ini. Oh, babak belur. Ya, kayak Yesus ya Pak ya, di tiang salib babak belur ya. Panas sampai dia itu ya tidak bisa berkata apapun lagi karena dia tidak bisa membuktikan dengan satu dalil, satu teks, satu ayat Quran di mana istilah nahnu artinya apa? Kemuliaan Tuhan. Berarti istilah nahnu atau kami bisa ditafsirkan macam-macam, terbuka. Nah, itu ya kawan-kawan. Jadi dia membawa kata kami itu seperti yang saya katakan, dia mau menggiring umat Islam seperti ajaran pagan, seperti agamanya. Tuhannya 3 pribadi. Dalilnya tadi. Dia hanya bisa ketawa. Kasihan kali. Makanya tadi itu kupesan sama Goldian, sampaikan kepada Pak MYM agar membawa pertanyaan di mana pertanyaannya itu menggunakan bahasa planet, bahasa Gan Eden. Tapi ternyata yang dia tanyakan kata kami. Kenapa orang Kristen mengatakan kata kami di dalam terjemahan Al-Quran? Karena orang Kristen itu pingin kali agama kita sama seperti agama mereka. Tuhannya 3. Karena menurut mereka kata kami itu pasti jamak.
berarti Tuhannya Kristen banyak, gitu loh, ya kan? Kasihan kali lah Bapak ini. Katanya ilmiah, katanya logik, katanya dia itu punya pemikiran yang handal di dalam memaparkan. Wah, ternyata ujung-ujungnya mana ayatnya kalau nahnu itu adalah kemuliaan. Allahu Akbar. Jadi dia mau menampakkan bahwa Islam itu sama seperti Kristen, Tuhannya tiga, Tuhannya jamak. Itu adalah pencipta langit dan bumi. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan itu Tuhannya menjadi manusia, lalu kemudian disunat oleh manusia. Habis waktu moderator. Habis waktu moderator. Maka percayalah kepada Yesus. Moderator mana ini? Sesuai perjanjian, saya sudah di awal sudah tegaskan, saya bukan seperti sang debater atau Pak Bombom. Oh, takut Bang Andi, udah ketahuan itu nggak mau lagi dia. Bukan takut sesuai perjanjian. Karena saya lebih tahu Kristen dari dia, gitu. Itu masalahnya, takut dia. Kayak semalam dia kan kencing nana kemarin. Bilang aja Anda babak belur malam hari ini. Ya udah nggak mau, udah. Bilang aja nggak mau Pak, takut. Ya silakan. Iya kan? Mau nggak? Saya tantang Anda, mau nggak kita bahas Kristen lagi besok? Habis itu bahas Islam lagi. Mau nggak? Bukan masalah mau ndak, tapi Anda mau balas dendam. Nggak bisa, udah. Malam hari ini. Kalau memang saya lebih paham Kristen dari Anda. Anda hanya konsili. Malam hari ini. Karikatur tentang Yesus Anda aja yang Anda tahu. Oke, moderator lanjut. Dia sudah takut ini, udah kencing nana ini dia. Udah Pak. Masa tanya jawab Pak. Waktu Udah keok. Kamu yang babak belur. Kamu babak belur. Oke, udah. Bang Duma mengajak Anda diskusi untuk next diskusi, apakah Anda bersedia lagi atau tidak? Jawab dengan jawaban yang singkat saja, mau atau tidak. Biar tidak bisa dikurung saya dengan mau atau tidak seperti mau kalian. Saya bukan orang seperti itu. Sesuai perjanjian debat malam hari ini terakhir untuk Suma, maksudnya untuk ini. Jangan tertawa. Anda udah perjanjian seperti itu. Udah jelas nggak bisa lagi. Sampaikan ke bom Pak, in the gang, saya tantang mereka. 1 lawan 100 orang. Anda mau balas dendam. Udah kembali ke topik. Udah. Semalaman bahasa saya mereka. Tapi Anda mau balas dendam malam hari ini. Gurunya aja begini. Ya, silakan. Terima kasih. Bapak nonton mungkin sekarang ketawa-ketawa Anda. Sip. Udah Pak, udah. Stop. Mana kata tauhid dalam Quran? Gak ada tanyaan. Silakan dijawab Mas Juma. Oke, baik. Jadi gini. Di awal tadi saya tidak pernah mengatakan ada ayatnya tauhid. Tapi kalau lafaznya, kita tahu, semua tahu, Kristen pun tahu. Ada lafaz itu. Minimal lafaz itu ada, dibandingkan Trinitas nggak ada sama sekali di kitab Anda. Nah, kenapa kemudian ada kata tauhid? Itu sama dengan kata monotheis, polytheis, animisme. Ya, sama. Itu adalah penjabaran terhadap iman kami. Ketika Anda mengatakan Kristen salah menurut Islam karena tidak ada data Trinitas, bukan karena itu sehingga Kristen itu salah, bukan karena tidak ada dalilnya Trinitas, tidak. Tanpa dalil Trinitas pun Kristen tetap salah menurut pandangan tauhid. Kenapa? Karena di dalam kitab Anda bergejibun ayat, bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya bukan Tuhan, Tuhannya cuma satu. Nah, kalau Tuhan itu satu berarti itulah tauhid. Nah, kenapa kemudian ada istilah tauhid di dalam ajaran agama Islam? Kenapa? Pertama, kami umat Islam itu mengaku yang menciptakan hanya Allah, yang memberi rezeki hanya Allah, yang menghidupkan hanya Allah, yang mematikan hanya Allah, yang mendatangkan bahaya hanya Allah, yang memberi manfaat hanya Allah, yang berbuat segala sesuatu terhadap makhluknya hanya satu pribadi, Allah. Tauhid. Kemudian, kami mengesahkan Allah dalam jenis-jenis beribadah. Salat hanya kepada Allah. Puasa kepada Allah. Zakat hanya kepada Allah. Haji hanya kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Menyembelih hewan kurban hanya kepada Allah. Rasa berharap, permohonan, rasa takut hanya kepada Allah. Itu tauhid, tidak kepada yang lain. Kemudian kami umat Islam juga menambahkan sifat-sifat kemuliaan itu hanya kepada Allah. Bahwa tidak ada kekurangan pada diri Allah. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Allah maha perkasa, Allah maha hidup, Allah maha kuasa, Allah maha kekal. Semuanya hanya kepada Allah, tidak kepada pribadi-pribadi lain. Itu yang dimaksud dengan tauhid.
Bukan berarti harus ada ayatnya. Bukan. Tapi itulah tanpa konsep kemudian ketika ditanyai, Tuhanmu berapa? Ahad. Tuhan kami satu. Satu itu seperti apa? Semuanya peribadatan menuju kepada Dia. Semuanya penciptaan hanya menuju kepada Dia. Semuanya pengharapan hanya menuju kepada Dia. Contoh misalnya ketika saya diminta untuk menjabarkan Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Bagaimana menjabarkan Al-Ikhlas ini dengan baik dan benar? Tentu kami umat Islam memahaminya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan hanya kepada Dia kemudian kami meminta. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Artinya perintah ini ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan juga kepada umatnya bahwa Allah itu esa, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang sebanding dengannya, tidak ada yang setara dengannya, dia tidak memiliki pasangan, dia juga tidak memiliki anak, dia tidak memiliki sekutu dan seterusnya. Allahu qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lalu kemudian ketika dikatakan ayat ini maknanya adalah bahwa Allah itu adalah as-sayyid. Dia adalah penghulu, tempat makhluk menyandarkan segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Termasuk Tuhan Anda. Meminta kepada yang di atas. Itulah yang dikatakan Allahus samad. Allah tidak memiliki kemudian sesuatu yang sifatnya lemah. Sifatnya tidak suci. Allah itu maha kekal. Ya. Lalu kemudian ketika dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak memiliki anak dan tidak pernah diperanakkan. Itu yang dimaksud tauhid. Itu yang dimaksud dengan tauhid. Jadi tidak ada embel-embel, wah dia mengutus anaknya, dia kemudian ada sekutu di sampingnya, ada Tuhan yang duduk di sebelah kanan. Itu tidak disifati oleh Tuhan yang kami sebut sebagai ahad. Dan ahad inilah konsepnya tauhid. Gitu loh. Jadi bukan berarti tidak ada ayatnya tauhid, kemudian Islam gugur untuk menuhankan satu hakikat pencipta langit dan bumi. Tidak. Berbeda dengan Anda. Lain yang diceritakan Yesus, lain yang diceritakan Tuhan di kitab Anda, lain yang Anda konsepkan. Karikatur yang Anda buat sendiri. 1 dalam 3. 3 dalam 1. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu karikatur yang Anda buat sendiri. Sementara di kitab Anda nggak ada. Kalau kami, bukti tauhid itu ada. Allah itu esa. Tidak ada yang serupa dengannya. Jika kau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Kan gitu. Nah, Yesus melakukan apa? Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kami percaya. Kalian tidak percaya. Kalau Yesus itu hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kalian nggak percaya. Kami percaya. Kalian tidak percaya karena Anda menggunakan Matius 28 nomor 19. Diutus kepada seluruh dunia untuk diberitakan Injil. Padahal Injil yang mau diberitakan itu bukan mengajarkan menuhankan Yesus. Tetapi mengajarkan bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Terkait dengan perjamuan kudus. Pak, saya ngerti Pak. Di dalam kitab Anda banyak bercerita tentang perjamuan kudus. 1 Korintus 11 nomor 24 sampai nomor 27. Matius 26 sampai 28. Kemudian 1 Korintus 10 nomor. Banyak perjamuan kudus. Apa yang dipertontonkan Yesus di sana? Makan, minum. Kami juga makan, minum Pak. Makan roti. Kemudian kami minum susu, minum kopi, biasanya itu. Ya. Perjamuan kudus itu maksudnya apa? Anda ingin mengatakan minum darah, makan daging Yesus gitu? Yesus nggak ngajarin itu Pak. Yang Yesus ngajarkan makan roti. Kami juga makan roti. Tiap pagi sebelum kantor saya makan roti. Jadi kalau Anda mengatakan perjamuan kudus itu sebagai lambang bahwa yang mengikuti Yesus yang adalah perjamuan kudus, bukan begitu. Yesus mengatakan, jika kau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus melakukan apa? Apakah dia melakukan amalan-amalan sebagai Kristen, nyembah anak Maria, masuk ke gereja, ibadah sambil jingkrak-jingkrak duduk, tepuk tangan? Itu yang Anda katakan mengikuti Yesus? Tidak. Yesus mengajarkan tauhid. Yesus itu tauhid. Terkait dengan pertanyaan apa yang tadi yang mengatakan bahwa pernyataan Pak MYM tadi itu mengatakan, saya menggunakan apa yang Anda gunakan kepada kami. Mana ayat tauhid? Karena selalu kalian menyerang mana ayat Trinitas.
Kami tidak peduli, kata Pak MIM. Kami nggak peduli. Mau ada ayatnya kami nggak peduli. Karena kami tidak berdasarkan terhadap itu. Loh, kok giliran saya tidak menunjukkan ayat tauhid, Anda mengatakan saya babak belur? Boleh dong saya mengatakan Anda babak belur karena Anda tidak menunjukkan ayat Trinitas. Perbedaannya kita kemudian adalah Pak MYM, dengarkan, pasang kuping Anda. Konsep tauhid, ayat tauhid yang berbunyi tauhid, huruf T, kemudian huruf hamzah, kemudian huruf H, kemudian huruf dal, itu memang nggak ada. Tapi yang ada kemudian bukan kata tauhidnya. Ayat-ayat yang mengatakan di dalam Al-Quran bahwa Tuhan itu satu, yang melahirkan kemudian konsep tauhid. Bukan tauhid yang melahirkan kemudian kata-kata Tuhan itu satu. Al-Quran mengatakan, ya, ilahin illa ilahu wahid. Satu. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidata. Ini kemudian lafaznya. Ada kata ini. Kalau di kitab Anda tidak ada kata lafaznya itu. Lalu kemudian di Al-Quran diterangkan, innamallahu ilahu wahid. Tuhan kami satu. Bukan dua. Bukan tiga. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Tuhan kami satu. Kul huwallahu ahad. Satu. Allah itu satu. Yang disembah oleh Islam itu satu. Yang maha kuasa itu satu. Yang maha penyayang itu satu. Dan itu adalah Allah. Satu. Inilah yang berdiri sendiri. Hakikatnya satu. Kami sebut konsepnya tauhid. Ada ayat yang mendukung. Qul huwallahu ahad. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa. Ada ayat pendukung tauhid. Tapi ayat pendukung trinitasnya mana? Mana ayat pendukung Trinitas? Tuhan itu 3 pribadi. Di mana ayatnya mendukung Trinitas itu di mana? Jangankan ayat berbunyi Trinitas, pendukungnya saja kagak ada. Jadi konsepnya adalah konsep karikatur yang dibuat-buat. Kalau kami tidak. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kami satu. Ayatnya ada. Tuhan kami satu. Berarti tauhid betul. Tauhid itu adalah monoteis, satu Tuhan. Tapi kalau Anda, mana ayatnya yang mendukung Trinitas? Dek narak kepeng. Gitu loh, Pak. S-U-Z-U-K-I. Baca. Helm.